Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi, eksplorasi sains tanpa batas. Halo kawan BRIN, selamat datang di podcast BRIN dengan tajuk Yuk Ngopi, Yuk Ngobrol Politik Bareng Peneliti. Topik kita kali ini adalah ASEAN dan kita. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia akan menjadi ketua ASEAN di tahun 2023. Untuk itu, kita akan membahas bagaimana sih sejarah ASEAN, mekanisme regionalisme di ASEAN, apa peran Indonesia, dan kira-kira manfaat apa yang didapatkan oleh Indonesia dan masyarakatnya dari ASEAN. Bersama kita ada Fauzan Farhana, peneliti dari Pusat Riset Politik BRIN. Fauzan Farhana, yang biasa kita panggil Ocang, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, terima kasih. Ya. Untuk topik kita kali ini, kita akan mengulas sedikit apa sih sebenarnya ASEAN itu, lalu kemudian bagaimana sejarah perjalanan ASEAN itu sendiri. Jadi sebelum kita mulai ke sejarahnya, mungkin sebaiknya kita tahu dulu ASEAN itu apa. Jadi kalau dari namanya, ASEAN itu sebenarnya akronim dari The Association of Southeast Asian Nation. Jadi sejak awal ASEAN itu bertujuan untuk mengumpulkan negara-negara di Asia Tenggara untuk bergabung dalam sebuah asosiasi. Nah, dalam latar belakang perkembangannya sebenarnya tuh kalau dilihat dari Indonesia sebenarnya mengidam-idamkan adanya hubungan yang harmonis dan baik dengan negara-negara tetangganya. Nah, dengan itu kemudian muncul sebuah visi untuk menciptakan sebuah kawasan yang integrated atau bersatu, dan ternyata visi ini kemudian disambut baik oleh Thailand yang pada waktu itu juga memiliki visi yang sama. Nah, inisiasi dari Indonesia dan Thailand itu kemudian juga mendorong dan menarik perhatian Malaysia, Singapura dan juga Filipina untuk mari kita bergabung untuk membentuk sebuah kawasan yang terintegrasi di antara sesama negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, kemudian berlanjut dari situ, ASEAN kemudian secara formal akhirnya didirikan dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Nah, tahu semboyan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh nggak? Yeah. Nah, ASEAN itu filosofi dasarnya seperti itu. Jadi bagaimana mengamankan negara-negara di Asia Tenggara dari intervensi atau tekanan pengaruh kekuatan besar di luar. Nah, prinsip ini kemudian juga mendorong negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Myanmar, Kambodia, Laos, Vietnam untuk juga bergabung ke dalam ASEAN, sehingga kemudian terbentuklah ASEAN seperti yang kita kenal ini dengan 10 negara anggota. Ide dari menciptakan sebuah kawasan yang terintegrasi ini kemudian harapannya adalah kemudian menciptakan sebuah gabungan ketahanan regional yang menaikkan posisi negara-negara Asia Tenggara yang kita tahu kecil-kecil dan menengah itu bisa membentuk sebuah kekuatan regional yang lebih mantap dan tidak tergoyahkan seperti itu. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sih mekanisme regionalisme di ASEAN atau pola kerja ASEAN itu sendiri? Ya. Mekanisme regionalisme di ASEAN itu yaitu dilandaskan pada filosofi bahwa kita harus bersatu agar kita bisa menjadi sebuah kekuatan regional yang tidak bisa dipandang sebelah. Nah, kemudian pada tahun 1976 negara-negara di Asia Tenggara itu bersepakat untuk menandatangani sebuah Treaty of Amity of Cooperation yang dimana menjadi landasan hubungan antar negara di kawasan. Jadi siapapun negara yang ingin berhubungan dengan negara-negara ASEAN itu wajib
bersepakat dengan prinsip-prinsip ini. Nah, secara umum ada 3 prinsipnya yang terkandung dalam TAC itu. Yang pertama, penghormatan terhadap kedaulatan. Artinya setiap negara-negara di Asia Tenggara itu berdaulat dan ASEAN tidak pada posisi untuk menekan atau mempengaruhi negara-negara anggota itu. Kemudian yang prinsip kedua adalah non-interference atau tidak ikut campur dalam urusan-urusan yang masuk dalam kategori urusan internal negara anggota masing-masing. Selain itu juga tidak ikut campur ini juga berarti tidak boleh memaksakan sesuatu atau memberikan pengaruh tekanan kepada sesama negara anggota ASEAN. Nah, yang terakhir, yang ketiga, prinsipnya itu adalah penolakan terhadap penggunaan kekerasan dan juga kesepakatan untuk ketika ada konflik di antara negara-negara ASEAN sendiri itu harus ditempuh penyelesaiannya melalui mekanisme dan cara-cara damai yang kurang lebih seperti itu, tiga landasan utama dari prinsip hubungan antara negara-negara anggota di ASEAN. Menarik sekali, ASEAN ini ibaratnya tadi yang seperti dijelaskan seolah-olah seperti keluarga ya ikatannya. Antara satu member state dengan member state yang lain ada pola komunikasi dan saling pengertian atau understanding di antara mereka. Nah, kalau kembali ke Indonesia itu sendiri, kira-kira peran Indonesia di ASEAN itu seperti apa? Banyak sekali ya. Kalau bisa diambil sebuah poin atau peran general, sebenarnya mungkin saya bisa memberikan dua peran Indonesia. Yang pertama sudah saya jelaskan tadi, Indonesia berperan dalam pendirian ASEAN dengan adanya visi untuk menciptakan sebuah kawasan yang terintegrasi dan menjadi benteng dari pengaruh atau tekanan dari luar. Nah, yang kedua, peran Indonesia itu dalam perkembangan ASEAN itu Indonesia secara aktif memberikan gagasan dan kemudian mendorong negara-negara di kawasan untuk bisa mentransformasi ASEAN dari yang tadinya hanya sebuah pernyataan politik ya, semacam perkumpulan politik, tapi kemudian dia bisa membentuk sebuah organisasi regional di kawasan. Kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN ini juga bisa dilihat dari keketuaan Indonesia di ASEAN. Sejauh ini sebelum periode yang akan datang, Indonesia sudah 3 kali menjadi ketua ASEAN, dan dalam keketuaannya Indonesia selalu berhasil mengeluarkan gebrakan transformatif terhadap perkembangan ASEAN sebagai organisasi. Nah, misalnya di tahun 1976 itu dilahirkan TAC yang merupakan landasan hubungan antar negara di kawasan kan. Itu adalah salah satu inisiatif Indonesia. Salah satunya adalah inisiatif Indonesia. Kemudian yang kedua, keketuaan Indonesia pada tahun 2023, Indonesia mendorong terwujudnya sebuah komunitas ASEAN dengan 3 pilar-pilarnya. Yang kita ketahui ASEAN itu punya 3 pilar. Yang pertama politik keamanan, kemudian ada kemudian pilar ekonomi, dan terakhir pilar sosial budaya. Itu ketika dalam prosesnya Indonesia itu sangat berperan dalam membentuk pilar-pilar ini sebagai sebuah landasan organisasi ASEAN-nya. Kemudian di keketuaan Indonesia 2011 yang terakhir sebelum yang akan datang, itu Indonesia memiliki peran yang sangat besar dalam menjamin terwujudnya komunitas ASEAN tahun 2015, karena memang dari 2003 itu ditargetkan komunitas ASEAN akan terbentuk pada 2015, dan di keketuaan Indonesia di tahun 2011 Indonesia memastikan itu tercapai dan juga mulai mendorong negara-negara di Asia Tenggara untuk memikirkan apa sih yang seharusnya dilakukan ASEAN selanjutnya beyond 2015. Nah, itu peran Indonesia di dalam konteks keketuaannya di ASEAN seperti itu. Kalau untuk melihat keketuaan ASEAN yang akan datang di 2023, menurut Ojang kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Indonesia di tahun mendatang saat menjadi ketua ASEAN?
Ya tentunya Indonesia akan secara aktif mendorong visi dan juga eh, target-target yang ingin dicapai oleh ASEAN, dan agar bisa terwujud sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Baik, menarik sekali ya bahwa kita selalu berbicara mengenai sejarah, lalu kemudian peran aktif Indonesia. Nah, banyak yang bertanya-tanya ini, atau misalnya kawan Brin juga akan bertanya, apa sih manfaat dari ASEAN itu sendiri buat Indonesia? Kita sudah berperan aktif, kita sudah terlibat dalam, bahkan Indonesia disebut dengan natural leader of ASEAN ya, atau pemimpin yang alami di ASEAN. Tapi pertanyaan berikutnya, apa sih manfaat ASEAN buat Indonesia itu sendiri? Baik Pandu, sebenarnya manfaatnya sangat besar. Kalau ingat tahun 2016 bahkan Ibu Menteri Luar Negeri kita sempat mengeluarkan statement bahwa ASEAN is the cornerstone of Indonesian foreign policy. Jadi tonggak dari kebijakan luar negeri Indonesia itu ada di ASEAN. Selama masih ada Indonesia, tentu masih ada ASEAN. Sepenting itu ASEAN bagi Indonesia. Dan kalau saya boleh memberikan gambaran yang general, mungkin ada 3 poin ya, kita bisa melihat peran Indonesia di ASEAN, manfaatnya ASEAN bagi Indonesia itu, yaitu pertama, dengan bergabung di ASEAN, Indonesia itu menjadi punya teman, punya kekuatan, punya supporter lah istilahnya ketika Indonesia ingin memberikan gagasan atau bahkan juga mengeluarkan pernyataan penolakan misalnya di forum-forum internasional kayak di PBB misalnya. Ketika Indonesia punya kepentingan yang harus diperjuangkan di forum-forum internasional, maka ada ASEAN, yang negara-negara anggota ASEAN yang bisa membantu, mendukung dan memberikan suara terhadap inisiatif-inisiatif itu. Sehingga itu bisa kita bilang manfaat pertama yang bisa secara umum ditarik. Kemudian manfaat kedua, seperti tujuan ASEAN, yaitu untuk menciptakan stabilitas, keamanan di kawasan dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka dengan berperan aktif di ASEAN, Indonesia juga ikut menjaga keamanan dan kestabilan wilayah sekitar negaranya. Jadi ya tetangga-tetangga kita damai, aman kan, rumah kita juga tenang kan, seperti itu kurang lebihnya. Jadi itu manfaat yang kedua, adanya dengan menjamin kawasan damai dan stabil, maka Indonesia juga harapannya bisa masyarakatnya bisa tenang berpenghidupan. Dan yang kemudian dampak lain juga yang juga bisa menjadi manfaat ketiga adalah mekanisme kerjasama di ASEAN, terutama di bawah pilar ekonomi, itu membuka banyak sekali kerjasama ekonomi dan juga menarik investasi baik antar sesama negara ASEAN maupun dari negara-negara di luar ASEAN. Jadi dampak positif yang secara ekonomi bisa dihitung itu bisa terlihat dengan bergabungnya Indonesia di ASEAN. Indonesia bisa juga bisa mendapatkan mendapat manfaat dari kerjasama ekonomi, kemudian dengan ada penarikan investor, kemudian bisa juga membuka lapangan pekerjaan. Dan seperti itu, jadi saling berkaitan antar satu dengan yang lainnya. Ya, menarik ya, ada manfaat diplomatik Indonesia dari ASEAN, kemudian manfaat keamanan, politik keamanan dan juga ekonomi. Ini memang lebih banyak menyentuh negara itu sendiri ya. Nah, berikutnya adalah kalau kita melihat manfaat ASEAN untuk Indonesia itu sendiri. Tapi kemudian bagaimana sih ASEAN bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia gitu pada khususnya, atau masyarakat ASEAN pada umumnya? Mungkin saya melanjutkan ini karena ada hubungannya dengan pertanyaan sebelumnya ya. Jadi paling tidak dan paling sering dilupakan oleh masyarakat Indonesia dan sering taken for granted itu adalah situasi kondisi yang aman dan stabil.
dengan adanya ASEAN itu menciptakan kestabilan di kawasan dan akhirnya Indonesia pun juga bisa aman seperti itu. Nah, itu manfaat langsung pertama sebenarnya yang tapi sayangnya sering dilupakan. Nah, manfaat kedua adalah kalau dilihat dari segi ekonomi yang berkaitan dengan sudah saya sebutkan tadi. Jadi bagi pengusaha maupun produsen dari Indonesia itu bisa melebarkan bisnisnya, tidak hanya terbatas di Indonesia tapi juga diberi kemudahan dan banyak sekali fasilitas untuk memungkinkan mereka untuk berekspansi ke Asia Tenggara. Jadi pasarnya jadi lebih luas, kemudian banyak persyaratan perdagangan itu dihilangkan, dikurangi sehingga bisa membuat mereka terbantu untuk berekspansi. Dari kalangan profesi sebenarnya, profesi semacam guru, dokter, perawat, ada ada beberapa profesi yang juga di dalam mekanisme ASEAN itu dimungkinkan untuk mencari pekerjaan di level ASEAN. Jadi persyaratannya menjadi lebih mudah dan standarnya dianggap sama di Asia Tenggara. Dan itu tentu bisa sangat bisa membantu para pencari kerja di Indonesia untuk melihat tidak hanya terbatas lapangan pekerjaan di Indonesia tapi juga di Asia Tenggara. Nah, kemudian manfaat lain misalnya bagi kalangan akademisi dan pelajar, mahasiswa. Karena di ASEAN itu ada ASEAN University Network yang menjamin agar kurikulum dan mata pelajaran di Asia Tenggara itu punya standar yang sama sehingga kemudian memudahkan bagi misalnya mahasiswa atau pelajar yang mau belajar di beberapa negara itu bisa ada mekanisme beasiswanya, namun atau juga bisa juga simply karena dia mau pindah ke negara Asia Tenggara lainnya itu ada standarisasi sehingga tidak dipersulit ketika mau misalnya penyetaraan pengetahuannya seperti itu. Nah, lalu secara umum yang paling bisa kita tangkap ya ketika kita sebagai warga Indonesia mau bepergian atau jalan-jalan ya istilahnya ke Thailand, jalan-jalan memang ya. ke Thailand, ke Filipina, ke Malaysia itu bebas visa. Jadi dan selain itu juga di bandaranya ada jalur khusus sehingga ketika kita mau melewati imigrasi itu bisa lebih cepat prosesnya dibandingkan dengan ketika kita mau ke tempat lain gitu di negara lain. Jadi ya masih banyak lagi sebenarnya, hanya saja untuk bisa mengetahui manfaat-manfaat itu tentu harus diawali dulu dengan pengetahuan terhadap ASEAN dan keingintahuan untuk mencari tahu apa sih manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan dengan ASEAN itu. Jadi ya berkenaan dengan statement terakhir tadi ya, dan juga manfaat yang luas dari ASEAN itu baik untuk negara kemudian untuk masyarakatnya. LIPI atau BRIN di tahun 2015 pernah melaksanakan survei publik dan hasilnya sungguh mencengangkan bahwa awareness ataupun pengetahuan dan kesadaran masyarakat Indonesia mengenai ASEAN itu rendah. Nah, kira-kira menurut Ochang ya, apa yang akan dilakukan Indonesia untuk meningkatkan tadi ya pengetahuan, awareness dalam keketuaannya di tahun 2023? Oke, sebenarnya untuk menjadi keketuaan ASEAN itu adalah sebuah momentum bagi Indonesia untuk sekalian kita sedang menjadi host di ASEAN, ya sekalian juga kita memberikan peningkatan kesadaran bagi masyarakatnya. Ya bisa dengan cara bekerja sama antar kementerian lembaga terkait, tidak hanya Kementerian Luar Negeri, tapi juga kementerian dan lembaga terkait yang di bawah Sekretariat Nasional ASEAN itu untuk ya bersama-sama menggaungkan kembali apa itu ASEAN, bagaimana itu ASEAN, seperti apa mekanismenya, manfaat-manfaat yang bisa diperoleh dan sebagainya. Jadi momentum ini sebenarnya harus dimanfaatkan oleh Indonesia, terutama Kementerian Luar Negeri untuk memaksimalkan agar apa yang sudah dikerjakan di level ASEAN itu benar-benar bisa terus ditahu dan dipahami oleh masyarakat sehingga mereka secara mandiri bisa langsung
proaktif juga memanfaatkan, karena apa yang sudah dikerjakan selama ini kalau tidak diketahui oleh masyarakat juga akan sulit untuk bisa memberitahu mereka satu-satu kan. Ya. Tapi ketika ASEAN itu dibumikan kembali, diperdengarkan, maka mungkin ada dorongan bagi masyarakat untuk berusaha sendiri secara mandiri mencari tahu, dan pada akhirnya ketika mereka berpenghidupan, entah itu mencari pekerjaan, entah itu belajar, entah itu berusaha menjalankan atau mengusahakan sebuah bisnis dan sebagainya, mereka bisa kemudian, oh ini nih saya bisa pakai jalur ASEAN. Jadi sehingga bisa itu kemudian menimbulkan take and benefit ya. Jadi mendapat oh jadi ini selama ini yang hasil, yang kemudahan inilah yang selama ini dihasilkan oleh mekanisme ASEAN, seperti itu. Ya, terima kasih pencerahan dan juga jawaban yang diberikan oleh Ochang, tetapi kita dibatasi oleh waktu sehingga kita mungkin sudahi dulu episode kita di podcast kali ini. Terima kasih Ochang atas sharing pengetahuan dan juga informasi mengenai ASEAN. Demikian podcast kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ochang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Salam eksplorasi sains tanpa batas. Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi, eksplorasi sains tanpa batas.